Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu pada siang hari ini dalam kondisi sehat walafiat dan Ramadan ini sudah di 10 hari yang terakhir. Bahkan tinggal beberapa hari lagi Ramadan berakhir, tapi disitulah kita harusnya iman kita semakin kuat dan semakin semangat lagi nanti. Yang terpenting adalah kita setelah bulan Ramadan itu apakah lebih baik dari yang selama ibadah selama bulan Ramadan atau malah justru lebih males nanti ketika setelah bulan Ramadan. Saya harap kadar keimanan kita semakin kuat. Nanti setelah Ramadan justru keimanan kita juga semakin kuat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang hadir pada siang hari ini hanya 15 mahasiswa. Tidak apa-apa. Nanti ya saya absen apa adanya aja nanti. Oke. Nah, ini baru pada masuk. Baik, silakan buka SPSS-nya sama modulnya. Ini saya share screen dulu biar lebih enak. Oke, sudah terlihat? Bentar, saya pepet. Oke. Baik ya, SPSS sama modulnya sudah dibuka. Bagaimana? Sudah aman ya? Sudah dibuka semua? Loh, malah pada diem. Aman. Oh, ya wes. Biasanya sing hari ini Mas Ahmad Nur Faizin, Mas Najmul, sama Mbak siapa itu? Pokoknya tetap semangat. Ini Mas Ahmad Nur Faizin masih lancar toh puasanya? Jangan-jangan sampingnya ada kopi nih. Buat enggak lancar. Oke. Baik, ayo kita mulai. Pak Widi mulai. Jadi tema atau yang akan kita pelajari pada siang hari ini yaitu tentang praktikum yang ketiga tentang parity test. Ini ada kasus yang biasa sering yang terjadi ketika penelitian kependidikan. Nah, fungsinya dari parity test di sini adalah untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok yang saling berpasangan dengan fungsi atau dengan analisis parity test. Nah, biasanya masalah yang terjadi itu apakah ada perbedaan nilai pretest dengan post-test, nilai ujian semester mata pelajaran mungkin PBA atau mungkin bahasa Arab siswa MTS kelas 8 misal seperti itu. Atau kayak gini, apakah ada perbedaan skor TOEFL sebelum mengikuti kursus dan setelah mengikuti kursus? Kan biasanya seperti itu. Kalau PBA TOEFL ya? Gimana skor TOEFL teman-teman mahasiswa? Mas Nur Faizin gimana? Nanti Pak. Oh iya lek dang ikut nanti eman-eman itu mbok nanti dapat beasiswa bisa S2 di mana Al Azhar atau di mana Mbak An? Kalau misal
Al-Azhar pandai tapi ketinggalan info. Oh, gitu. Ya wes berarti langsung anu aja diurus itu penting banget itu. Kalau di jurusannya Pak Widi kan TOEFL itu yang paling diutamakan. Kalau kalian kan TOEFL ya. Ya, pokoknya tetap semangat aja. Nanti banyak kok apa dosen-dosen kita lulusan dari sana. Jadi, Mbok nanti tahu ada informasi, kalian bisa masuk kan nggak tahu rezeki kita nanti ke depan seperti apa. Yang penting sudah berusaha. Oke, Pak Widi kembali lagi. Jadi di sini menjelaskan di mana membandingkan, misal seperti ini. Apa namanya? Nilai pretest, tahu tuh nilai pretest atau ujian sebelum atau istilah pretest lah. Pretest itu kan ujian sebelum dilaksanakannya pembelajaran. Terus dilakukan pembelajaran dan nanti ada nilai post test atau mungkin nilai ulangan. Ulangan itu termasuk post test sebenarnya. Nah, itu kita bandingkan ada perubahan nggak, ada perbedaan nggak antara nilai pretest dan post test setelah mengikuti pembelajaran. Misal kalian kalau di PBA kalian memiliki model pembelajaran berbasis model pembelajaran bahasa Arab berbasis IT kayak gitu ya, misalnya judul skripsi kalian seperti itu. Nah, kalian tinggal bandingkan aja nilai ketika pretest sebelum pembelajaran dengan model IT tadi dengan nilai post test setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, misal seperti ini. Kalian punya judul penelitian seperti ini. Peningkatan apa namanya? Peningkatan hasil studi atau peningkatan hasil belajar bahasa Arab berbasis IT. Jadi peningkatan hasil belajar bahasa Arab berbasis IT pada kelas 8 misal seperti itu. Nah, itu yang kalian amati di situ adalah nilai pretest dan nilai post test. Nah, bagaimana cara untuk menganalisis hasilnya tersebut? Nah, ini menggunakan parity test. Jadi itu penelitian yang sangat-sangat mudah, tetapi memang kadang ya sering-sering dilakukan juga. Biasanya untuk apa namanya kalian menganalisis aja. Oh, berarti perbedaan nilai pretest dengan nilai post test di sini setelah mengikuti pembelajaran bahasa Arab berbasis IT seperti ini, ternyata ada peningkatan. Oh, malah justru ada penurunan. Nah, jadi kalian akan bisa melihat di sini dari menggunakan parity test ini. Nah, ini ada yang baru masuk. Nah, yuk kita coba caranya itu bagaimana toh. Nah, misal seperti ini. Pak Widi punya satu kelas. Ini SMP, kalau berarti kalian nanti MTS ya. MTS kelas 8 mata pelajaran bahasa Arab misalnya seperti itu. Kalau di sini di buku ini Pak Widi menggunakan IPA ya. Ini kan jurusannya Pak Widi IPA. Jadi nilai pretestnya sekian 45, 38, 47, 28, 37, 47, 44, 35, 41, 42 karena memang rata-rata nilai pretest itu biasanya rendah memang. Karena kan itu digunakan untuk mengukur pengetahuan awal si peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran yang akan diajarkan. Mereka sudah belajar apa belum atau apa namanya tingkat pemahaman awalnya itu dia sampai berapa. Nah, itu biasanya memang nilai pretest itu rendah. Tapi kalau dia memang sudah belajar dulu, sudah pengetahuan dulu, saya kira nilainya tidak serendah ini. Tapi biasanya lebih rendah daripada post test biasanya seperti itu. Nah, setelah pretest itu ada, terus kalian setelah pretest itu kalian laksanakan, terus nilainya sudah kalian ambil, sebentar ada yang baru masuk. Itu terus baru kalian melakukan pembelajaran. Nah, setelah pembelajaran full dari awal sampai akhir selesai, baru kalian ambil
nilai post test atau nilai ulangannya di situ. Nah, ternyata nilainya sekian. Ada 78, 75, 80, 60, 64, 75, 79, 71, 67, 71. Nah, dari data ini itu bisa kita analisis. Nah, ujilah apakah ada perbedaan antara nilai pretest dan nilai post-test. Jika ada perbedaan, manakah di antara keduanya yang nilainya lebih baik? Nah, biasa kan hal seperti ini, apakah post-testnya lebih baik atau pretestnya yang lebih baik? Nah, yuk coba kita input datanya dulu. Kita input di sini, caranya seperti biasa. Klik variable view, ikuti aja ini aja. Variable view, isikan kolom name di sini yang pertama. Itu adalah pretest. Dan yang kedua adalah post test. Ada pretest dan ada post test. Post test. Di baris yang pertama dengan desimal 2 dan yang baris kedua ada desimalnya 2. Jadi default bentuknya seperti ini. Nah, jadi terus kita turun aja, lanjutkan. Nah, tapi kan bentuknya nanti akan seperti ini ya. Numeric 8, 2, non, values-nya non, labelnya non, missing-nya 0, kolomnya 8, like right in default aja. Nah, lanjut selanjutnya kalian klik data view. Nah, akan muncul pretest dan post test di sebelah sini kan. Nah, barulah kita input datanya yang tadi 45, 38, 47 itu ya. Kita input aja 45, 38, 47, 28, 37, 47, 44, 35, 41, 42. Oke, silakan diinput dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Sampai di sini ada yang bingung enggak? Gimana? Teman-teman mahasiswa ada yang bingung enggak sampai input data? Halo? Gimana Mas Ahmad? Betul, Pak. Oh, masih aman ya? Oke, silakan tak kasih waktu 5 menit untuk input data. Sudah. Oke, teman-teman yang lain sudah apa belum? Mas Nur Ahmad Faizin, insya Allah ini cepat ini. Bisa buka nganu Mas Nur Ahmad Faizin apa? Jasa SPSS, bukan SPSS Payu Mas. Oke, yang lain gimana? Mas Najmul ini tumben kok anteng-anteng weh. Yang lain bagaimana? Mbak Arum Rohmah? Mas Nur Fadil? Kok pada anteng weh ini karo-karo bubuk. Mbak Askia Alniza? Masih aman, Pak. Oh, masih aman ya. Oke ya. Bisa Pak Widi lanjut? Bisa. Oke, sip. Langsung Pak Widi lanjut. Seneng aku nonton kelas ini. Beda tuh. Kelas-kelas ini soalnya istimewa. Nah, caranya setelah kalian input data seperti ini, langsung aja klik analyze, compare mean, terus
parent sampel di tes. Klik, nah akan muncul kotak seperti ini. Sampai sini ada yang bingung? Analis, compare mean, langsung parent di tes. Aman? Aman. Oke, sip. Pak Widi lanjut. Selanjutnya, klik yang pretest. Pretest dimasukkan ke variabel 1. Sedangkan yang post-test kita masukkan di variabel 2. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini. Kalau sudah seperti itu, langsung aja diklik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Gedean. Nah, minnya 31,60, standar deviation-nya 4. Ini kan standar deviation beda ya. Standar error-nya 1,4. Dia memang apa? Oh, ini mungkin datanya Pak Widi ada yang salah input malahan. Oh, enggak, ding. Benar. Sudah sampai situ ada yang bingung? Tidak. Aman ya? Nah, Aman. caranya membaca bagaimana? Nah, caranya membaca sama kita buka halaman yang selanjutnya. Di situ yang tabel yang kita lihat adalah yang pertama tabel yang posisi berada di sini. Kita melihat dulu. Tabel parent WA. Oke. Rata-rata jumlah sampel dari ini. Tabel parent test seperti biasa kita menentukan H0-nya dulu. Nah, kita melihat parent sampel correlation-nya dulu ya. Di situ parent sampel correlation. Yuk, sebentar. Nah, di sini kita lihat kita buat hipotesisnya dulu. H0 dan H1-nya dulu. Pemain H0 itu istilahnya hipotesis harapan kita. Nah, hipotesis positif kita. Jadi tidak H0-nya kita membuat tidak ada hubungan antara pretest dan posttest dengan pembelajaran tadi bahasa Arab berbasis IT tadi ya. Kalau yang di buku ini adalah inquiry. Tapi kalau tadi yang tak contohkan adalah bahasa Arab berbasis IT. Jadi hipotesis awalnya tidak ada hubungan antara pretest dan posttest dengan pembelajaran bahasa Arab berbasis IT. Nah, H1-nya atau hipotesis satunya ada hubungan antara pretest dan posttest dengan pembelajaran bahasa Arab berbasis IT. Sampai penentuan hipotesis ini ada yang ingin ditanyakan apa tidak? Gimana? Ada yang ditanyakan apa tidak sampai penentuan hipotesisnya ini? Saya belum. Belum ya? Mbak Askia dan teman-teman yang lain? Karena Pak Widi berangkat dari tugas-tugas yang sudah dikirimkan kemarin, ya sebagian besar sudah betul, tapi masih ada salahnya di penentuan hipotesisnya. Komen intinya seperti ini. Dalam penentuan hipotesis, itu H0 itu adalah hipotesis dugaan awal kita. Dan H1 itu kebalikan dari H0. Jadi kalau H0 dugaan awal kita itu orang hubungan antara pretest dan posttest dengan pembelajaran bahasa Arab berbasis IT tadi. Nah, poin H1-nya mesti kebalikannya dari H0. Karena ini untuk menarik kesimpulan seperti itu. Nah,
Dalam paired sample correlation di sini itu kita menggunakan nilai sig dari tabel. Kan tadi tabelnya ada 3, betul ya, Mas ya? Paired sample statistik, paired sample correlation, dan paired sample t-test, betul? Betul. Oke, yang kita lihat adalah tabel yang kedua dulu ini ya, paired sample correlation ini ya. Nah, yang kita gunakan di sini adalah nilai sig-nya. Nah, ketentuannya seperti yang analisis yang kemarin, ketika kita menggunakan nilai sig itu adalah ketentuannya jika sig itu lebih besar daripada alfa, berarti intinya gini, kalau menggunakan nilai sig itu pasti pasangannya dengan nilai alfa. Tapi kalau menggunakan sig to tail itu menggunakan pasangannya menggunakan setengah alfa. Momen neng gone pendidikan itu alfanya itu pasti 5% atau 0,05. Sebagian besar pasti menggunakan itu karena memang ya itu yang tak jelaskan kemarin, tingkat kesalahannya toleransinya hanya 5%. Tapi kalau dunia kedokteran tingkat toleransi kesalahannya hanya 1%. Seperti itu. Oke, karena kita di dunia pendidikan kita menggunakan 5% atau 0,05. Nah, tinggal dilihat aja nilai sig-nya dengan nilai alfanya itu lebih besar mana. Nah, sig-nya di yang kita input tadi berapa, Mas? 0,004. 0,004. Oke, betul ya. Berarti ini Pak Widi yang salah input. Ada data yang salah input. Coba tak lihat datanya Pak Widi dulu. Kok aku 0,11 ya? 78. Ini ketemu. 78, 75, 80, 60, 64, 75, 79, 71, 67, 71, 42, 41, 35, 44, 47, 37, 28, 47, 38, 45. Oke, betul. Pak Widi tadi yang salah. Coba biar kita sama aja, biar kalian tidak bingung nanti. Janjinya podo wae. Ya, 0,004 ya. Betul ya? Ya. 0,004, 0,004 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Kecil. Lebih kecil, ya betul. Jadi ketika nilai sig-nya itu lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak, yang diterima adalah H1-nya. Jadi ada hubungan antara pretest dan posttest dengan pembelajaran bahasa Arab berbasis IT. Seperti itu. Sampai sini ada yang bingung enggak? Karena nilai sig-nya itu lebih kecil daripada alfa, alfanya tadi kan 5% ya, berarti 0,05. Nah, di sini nilai sig-nya adalah 0,004. Jadi 0,004 itu kurang dari 0,05. Berarti sesuai ketentuan, jika sig kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Jadi ada hubungan antara pretest dengan posttest dengan pembelajaran bahasa Arab berbasis IT tadi. Di kesimpulan jawaban untuk yang pertama. Paham sampai sini? G. Oke, sip. Pak Widi lanjut di tabel yang kedua. Kita beranjak ke paired sample t-test, tabel paired sample t-test. Nah, juga sama, kita menentukan H0 dan H1-nya dulu. H0-nya tidak ada perbedaan antara pretest dan posttest dengan pembelajaran inquiry atau pembelajaran tadi bahasa Arab berbasis IT tadi ya. Nah, mana tadi tabelnya? Oke. Nah, dari sinilah, nah H1-nya pasti kebalikannya.
Intinya seperti ini biasanya itu. Kalau kita lihat secara global ya, perbedaan biasanya yang jadi masalah itu menentukan H0 dan H1-nya. Nah, H0 itu biasanya bersifat positif dia, maksudnya tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan atau apa, atau ada hubungan dan seperti ini. Jadi dugaan sementara awal kita itu seperti apa? Nah, H1 itu kebalikan dari H0-nya. Nah, dalam tabel paired sample t-test di sini kita menggunakan data apa namanya? Sigtotal. Kita dilihat sigtotalnya berapa. Di sini sigtotalnya berapa, Mas? 0,000. Ya, 0,00. Nah, tadi ketika kita menggunakan tabel sig itu pasangannya dengan alfa. Tapi kalau sigtotal itu pasangannya dengan setengah alfa. Nah, alfanya tadi 0,05 berarti setengahnya 0,05 adalah 0,025. Nah, 0, tinggal dilihat nilai sigtotalnya di sini berapa? 0,0. Oke. Nah, 0,0 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,025? Lebih besar. 0,0 dengan 0,025 itu 0,0 itu lebih kecil atau lebih besar? Kecil. Nah, lebih kecil. Tapi beda lagi ketika 0,0 dengan min 0,025 itu 0,0 lebih kecil apa lebih besar? Lebih besar. Nah, kayak bisa membedain ya. Dari kasus di sini, bahwasanya di sini tertuliskan adalah skor sigtotalnya adalah 0,0 dan alfanya, setengah alfanya adalah 0,025. Tidak ada tanda negatifnya. Berarti nilai sigtotalnya itu lebih kecil daripada setengah alfa. Maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya ada perbedaan nilai pretest dengan nilai post-test sesudah perlakuan atau pembelajaran bahasa Arab berbasis IT. Nah, itu langsung bisa membuktikan bahwasanya nilai ini ada yang baru. Itu bisa membuktikan bahwasanya nilai pretest dan posttest itu ternyata ada perbedaan. Nah, dengan kata lain, pembelajaran yang PPA tadi berpengaruh terhadap hasil posttest. Nah, jadi kalau dilihat secara mata telanjang tanpa hitung-hitungan ya memang terlihat ya, karena ini memang datanya sedikit. Tapi coba kalau kalian ini menghitungnya dalam skala luas, satu angkatan atau mungkin 2 kelas, kalian akan kesusahan untuk membandingkan nilai antara nilai pretest dengan nilai posttest. Kalau apa namanya hanya 10 siswa seperti ini kan masih gampang ya, terlihat banget 45, 78, oh enggak, 38, 75, oh enggak, 47, 80, 28, 60, 37, 68. Ya kan memang terlihat naik, tapi kan dalam penelitian apapun tidak diperkenalkan hanya asumsi seperti itu. Memang harus ada bukti tertulis secara otentik dengan perhitungan statistik. Makanya kita menggunakan fasilitas paired sample t-test. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Belum? Kalau belum, coba kalian praktekkan satu, kalian membuat kasus sendiri, sama lah 10 siswa juga, nilai pretest dan nilai posttest. Komen sama persis seperti ini. Terserah nilainya berapa, skornya berapa, posttestnya berapa, pretestnya berapa. Coba tak kasih waktu 30 menit. Nanti Pak Widi panggil secara acak, nanti bisa dipresentasikan. Coba. Oke ya, jelas? Iya. Oke, selamat mengerjakan.
Kalau ada yang bingung langsung tanyakan lo yo, jangan diem aja lo ya. Semua mahasiswa. Ini seperti Mas Ahmad Nur Faizin kan aktif seperti Pak Widi suka. Nah, ini tumben Mas Najmul juga kok anteng-anteng gue ada apa gerangan. Bagaimana sudah Mas Ahmad Nur Faizin? Oke, coba kita praktekkan. Coba Pak Widi bacakan datanya. Oke. Pretestnya berapa? 45, 45. 60, Oke. 54, Oke. 55, Oke. 57, Oke. 61, Oke. 59, Oke. 48, Oke. 45, Oke. 47, Oke. Terus nilai prosesnya? 70, Oke. 72, Oke. 73, Oke. 76, Oke. 80, Oke. 85, Oke. 84, Oke. 81, Oke. 90, Kurang satu. 94. Oke. Sip. Oke, setelah dianalisis, coba Pak Widi analisis dulu. Oke. Signya berapa, Mas? Sig, Pirate Simple Correlation Mm-mm. 0,004. Itu kan yang tadi. Yang sekarang. Biasanya di bawahnya. Sudah kamu analyze belum? Sudah? Berapa? Harusnya 0,552.
Coba kalau kamu bingung toh, yang outputnya itu kamu keluarin dulu, nggak usah di save. Terus kamu analisis lagi toh, Oh, analyze, udah yang ketemu. dapet 0,55 cuma. Oke oke, 0,55. Coba. Oke betul. Terus sig totalnya berapa? Sekitar, aduh, 0,000. Oke, coba berarti kesimpulan dari datamu gimana? Untuk kesimpulan yang pertama dari tabel Parrot sample correlation-nya. Jika lebih besar, maka H0 diterima. 0,552 berarti lebih besar, berarti H0 diterima. Ya. Ya kan? Berarti hipotesisnya Jadi tidak ada hubungan. ya tidak ada hubungan antara pretest dan post-test dengan pembelajaran inquiry atau pembelajaran apa tadi ya, seperti itu loh. Nah, selanjutnya kalau parrot sample testnya Lebih kecil. lebih kecil dari setengah alfa, betul. Berarti kesimpulannya 0 ditolak. Jadi ada antara pretest dan post test. oke, sip, betul. Nah, cara membacanya paham ya berarti ya? Oke. Nah, oke. Oke, tak. Terima kasih Mas. Siapa tadi Mas Ahmad Nur Faizin. Oke, selanjutnya Mbak Ruli. Mbak Ruli. Mbak Ruli Rahmadani. Apakah mendengar suara saya? Mak, Ayo, coba Pak Widi pengen tahu data kamu. saya coba. Kalau nemuin itu Pak, betul. Enggak. Oh, lah baru apa? Baru membuat es buah. Oke, saya coba tak ganti dulu ke Mbak Elisania. Mendengar suaranya Pak Widi kah? Nggih, Pak. Oke, Maaf, coba Pak. Pak Widi. Hah? Baru di dapur. Masuk di dapur. Oke, kita beranjak ke Mas Agus Nur Firdaus. Ya, Pak. Yuk, coba Pak Widi lihat data kamu. Bentar. Pretestnya berapa saja? 38, 38. Terus? 47, Oke, terus? 45. 45. Iya, Oke, terus? 35, Oke, terus? 47, Oke, terus? 44, Terus? 45, Oke, 45, oke, 42, 42, oke. Terus postesnya? 75, 70, Terus? 80, 65, Terus? 64, 75, Terus? 70, 71, Terus? 75, 71. Oke. Beberapa Widi analyze. Signya nilainya berapa apa ya? 0,846, 0,846. Oke, sig totalnya? 0,000. Oke, betul. Oke, coba dari datamu itu kamu bisa ambil kesimpulan bagaimana? Eh,
Ini. Gimana? Dilihat aja nilai siknya gimana. Nilai siknya tadi berapa? 0, 846. oke, nah 0,846 itu lebih kecil atau lebih besar dari 0,05? Lebih besar, Pak. Oke, lebih besar. Berarti ketika siknya itu lebih besar daripada alfa, H0 diterima apa ditolak? Diterima. Ya, oke, diterima. Berarti ya udah tinggal baca aja. Berarti tidak ada hubungan antara pretest dan posttest dengan pembelajaran, misal inquiry seperti itu ya. Nanti pembelajaran Iya, Pak. terserah apa sih. Nah, terus sekarang yang siktutelnya coba berapa skornya? Totalnya 0,00. Ke Berarti 0,00. Berarti gimana kesimpulannya? Enggak apa-apa. Siktutelnya kan 0,00. Nah, iya. 0,00 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,025? Lebih kecil, Pak. Oke, lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil, berarti H0 itu ditolak atau diterima? Lebih kecil berarti ditolak, Pak. Oke, H0 ditolak. Berarti menggunakan H1-nya. Berarti ada perbedaan antara pretest dan posttest dengan pembelajaran inquiry. Gitu cara bacanya, gampang toh. Iya. Oke, nah memang kamu mungkin bermasalahnya masih di penentuan hipotesisnya kan? Iya, Pak, lagi Oke. rumus-rumus ininya apa? Hasilnya gitu. Oh iya, enggak apa-apa. Memang perlu latihan coba. Nah, makanya dengan adanya buku ini coba kalian buat latihan aja nanti di luar perkuliahan itu seperti apa. Oke Iya, Pak. ya? Sip, Iya. istimewa. Nah, praktikum 3 ada yang ingin ditanyakan untuk semuanya? Belum. Belum ya? Masih sangat mudah ya? Oh, Mbak Ruli ini apa? Maaf Pak, saya mengikutinya sambil dalam perjalanan Pak. Oh, oke, 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 oke. Oke, kita kalau memang tidak ada masalah, kita lanjutkan ke praktikum yang keempat, yaitu one way ANOVA. Apa itu one way ANOVA? Tapi sebelum itu SPSS-nya dikeluarin dulu biar nol, nanti biar tidak bingung. No. Setelah dikeluarin, kalian buka SPSS baru lagi, tidak apa-apa. Oke. Ini apa ini? Udah ya, nah baru kita masuk ke one way ANOVA. Apa tuh sebenarnya one way ANOVA? Di sini untuk menguji perbedaan rata-rata atau lebih dari dua kelompok yang saling bebas dengan one way ANOVA. Nah, analisis one way ANOVA ini merupakan analisis varian satu variabel independen yang digunakan untuk menentukan apakah rata-rata dua atau lebih kelompok berbeda secara nyata. Memang ini nanti untuk yang praktikum 4 ini butuh ketelitian betul-betul. Jadi mulai sedikit grade-nya tak naikkan, tingkat kesukarannya tak naikkan. Di sini kita lihat, nah, masalah yang bisa di cover dengan one way ANOVA itu contohnya seperti apa? Misal seperti ini. Apakah ada perbedaan rata-rata nilai UN mata pelajaran misal apapun siswa dari desa, pinggiran, dan kota? Nah, yang selanjutnya manakah di antara ketiganya yang memiliki UN paling tinggi? Nah, biasanya kan kadang kita pengen membedakan ya nilai UN yang ada di tengah pedesaan, terus ada di daerah pinggiran, sama yang ada di
tengah-tengah kota. Nah, itu bisa kita teliti dengan one way ANOVA. Atau seperti ini yang kedua, apakah ada perbedaan rata-rata skor TOEFL antara mahasiswa yang mengambil kursus bahasa Arab 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan. Nah, manakah di antara ketiganya yang memiliki skor TOEFL paling tinggi? Nah, mungkin apakah yang hanya kursusnya hanya 3 bulan, atau mungkin yang hanya kursus 6 bulan, atau malah justru yang kursus 9 bulan nilai yang paling tinggi. Nah, ini sedikit rumit, silakan diperhatikan betul-betul. Nah, oke. Nah, dari data sini, kita harus membuat 3 kelas dulu. Kursus 3 bulan, kursus 6 bulan, dan kursus 9 bulan. Nah, di sini ada skor TOEFL-nya itu seperti ini. Caranya bagaimana? Ya udah kita buat aja. Di sini kita klik variable view. Kalau ini pasti semua pendidikan itu biasanya 5%. Klik variable view, kita buat dulu name-nya di sini lama kursus. Tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0 ya. Ini desimalnya diubah menjadi 0, semua sama. Terus untuk yang kedua itu adalah skor TOEFL. Jangan ada spasi ya, lupa Pak Widi. Skor TOEFL. Numerik 8, 2, dan semua sama. Nah, baru kita klik data view. Nah, ya udah kita input aja. Di sini kan ada 3 kelas. Ini ada 15 data, berarti ya udah 5 kelas yang pertama itu yang 3 bulan. Tulis angka 3 aja. Yang 5 kedua 6 bulan. 5 ketiga adalah 9 bulan. Nah, baru kita masukkan skor TOEFL-nya berapa? Yang pertama 423, 410, 421, 428. Ini 404, 444, 459, 40, 435, 468, 478. Itu salah. Saya. 440, 459, 435, 440, 435, 435, 468, 478, 480, 494, 7, 80, 494, 507, 59. Nah, setelah input seperti ini, sampai input data seperti ini, ada yang ingin ditanyakan belum? Belum. Aman ya? Nah, selanjutnya langsung aja klik analyze, compare mean, one way ANOVA. Klik one way ANOVA. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Nah, tinggal aja. Yang atas di sini adalah skor TOEFL, yang bawah di sini, yang faktor di sini adalah lama kursus. Nah, baru selanjutnya kalian klik post hoc, LSD-nya kalian centang. Ini 0,05 betul, yang lainnya tidak usah, yang dicentang LSD-nya aja. Klik continue.
Selanjutnya, klik option, centang deskriptif sama homogeneity of variant test. Yang di sini klik yang paling atas, exclude case analyzed by analysis. Klik, baru klik continue. Nah, setelah semua sudah seperti itu, langsung aja tinggal klik oke, hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan belum? Belum. Aman ya? Aman. Di sini ada 4 tabel, ada deskriptif, test of homogeneity, ANOVA, dan multiple comparison. Bagaimana cara membacanya? Nah, ini memang analisisnya jauh lebih banyak, tapi tidak apa-apa. Yang penting, prinsip dalam analisis statistik itu kalian harus urut, harus runtut. Sebentar, ini ada yang... Sebentar ya. Oke ya. Maaf. Tadi ada yang tanya. Nanti kita perlu ada kesepakatan. Lebarannya besoknya hari apa ya? Pas minggu depan ya? Tanggal 13 ya? Iya, Pak. Kita lanjutkan setelah Lebaran aja ya? Iya. Oke, berarti minggu depan kita free aja ya? Oke, Pak. Oke, sip. Ben katok opori. Oke. Kita kembali ke laptop lagi. Itu memang baru ada diskusi antara dosen ini, enaknya untuk minggu depan itu pembelajaran apa enggak, tapi kok aku kasihan kalau besok ada perkuliahan wes garek mendekati bodoh, mesti kan wes fokusnya wes ora kuliah kan, fokusnya sudah mete, kacang, dan kawan-kawan. Oke, maaf. Kok ndak bariki malah do mukah, wah aku sing salah ya, Pak. Oke, selanjutnya baik. Kita langsung aja lihat tabel yang kedua, test of homogeneity variance ya. Nah, di sini itu menunjukkan hasil uji homogenitasnya. Nah, variance sebagai prasyarat untuk dapat menggunakan ANOVA. Karena syarat bisa dilanjutkan analisis ke analisis ANOVA itu harus bersifat homogen. Kalau tidak homogen, tidak bisa dilanjutkan ke analisis selanjutnya. Nah, kita lihat aja. Sama, H0-nya ketiga kelompok memiliki nilai varian yang sama. H1-nya kebalikannya dari H0-nya. Atau ketiga kelompok tidak memiliki varian yang sama. Atau ketiga kelompok memiliki nilai varian yang tidak sama. Nah, kita dilihat. Yang dilihat itu nenggone SPSS itu ya sik utawa sik tutel, biasanya situ biasanya diwaca. Kita lihat di sini siknya berapa? Sik mana, Pak? Sik yang ini, saya benar. Yang F hitung. Yang pos. Hah? Yang itu tes homogeneity of variance. Tes homogen. Oh, si based on mean atau based on median? Yang kita lihat langsung based on mean-nya. Based langsung on mean tabel yang teratas. 0,478. Oke, 0,478. Nah, 0,478 itu kurang atau lebih dari 0,05? Lebih dari 0, lebih dari 0,05. Berarti kesimpulannya apa? 0 diterima.
Oke, berarti ketiga kelompok memiliki nilai varian yang sama. Nah, kalau sama berarti dia bersifat homogen. Homogen. Nah, komen nek sama ki homo, nek beda ki hetero. Berarti nek kalian sesama jenis homo, hati-hati loh. Oke, paham ya sampai sini ya. Poin syarat untuk melanjutkan ke analisis ANOVA dia harus bersifat homogen. Oke ya. Nah, karena data ini adalah homogen, barulah kita masuk ke tabel yang ketiga yaitu tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA ini menunjukkan hasil uji beda rata-rata secara keseluruhan. Nah, ketiga kelompok memiliki rata-rata skor TOEFL yang sama H0-nya. H1-nya kebalikannya. Tiga kelompok memiliki rata-rata skor TOEFL yang berbeda. Kita langsung aja, kita amati aja. Kita lihat nilai SIG-nya. SIG-nya berapa di situ? 0,000. Nah, 0,00 itu lebih besar atau lebih kecil dari alfa? Lebih kecil. Oke, lebih kecil berarti H0 diterima atau ditolak? Kalau lebih kecil ditolak. Oke, ditolak. Berarti kesimpulannya ketiga kelompok memiliki rata-rata TOEFL yang berbeda. Nah, sampai di sini. Jika hasil pengujian signifikansi, maka dilanjutkan ke uji post hoc. Tetapi jika tidak signifikan, pengujian berhenti sampai di sini. Nah, karena di sini modelnya seperti ini, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata skor TOEFL antara mahasiswa yang memiliki kursus 3 bulan, 6 bulan, dan kursus 9 bulan. Nah, baru kita lanjut ke tabel multiple comparison. Nah, di sini. Tabel multiple comparison di sini menunjukkan hasil uji lanjut untuk mengetahui perbedaan antara kelompok secara spesifik, sekaligus untuk mengetahui mana di antara ketiga kelompok tersebut yang skor TOEFL-nya paling tinggi. Nah, hipotesisnya memang kedua kelompok memiliki rata-rata skor TOEFL yang sama, tapi ini memang menganalisisnya kelompok by kelompok. Jadi dilihat misal kelompok 3 dengan lama kursus kelompok 3 dengan lama kursus kelompok 6-9 itu bagaimana? Lama kursus kelompok 6 dengan lama kursus 3-9 itu bagaimana? Lama kursus 9 dengan lama kursus 3-6 itu bagaimana? Nah, cara melihatnya seperti halnya gini. Misal untuk melihat perbedaan skor TOEFL antara mahasiswa yang kursus 3 bulan dengan 6 bulan itu 3 bulan dengan 6 bulan berarti yang mana yuk? Yang 9. 3 bulan dengan 6 bulan berarti 3 dan 6. Yang lama kursusnya 3, yang lama kursus keduanya yang 6 dan 9. Berarti yang bisa dibandingkan 3 dengan 6. Kalau 3 dengan 9 berarti ya 3 dengan 9. Sampai di sini bingung enggak? Ulangi. Oke, tak ulangi. Jadi misal kalian pengen membandingkan skor TOEFL antara mahasiswa yang kursus 3 bulan dengan 6 bulan. Nah, cara melihatnya bukan yang ini kan yang di tabel multiple comparison kan ada 2 tabel kan di situ yang 369 sama 69, 39 sama 36 kayak gitu kan. Nah, ketika kalian pengen menganalisis 3 bulan dengan 6 bulan, berarti ya yang tabel yang pertama 3 bulan, tabel yang kedua mana yang ada 6 bulannya itu yang mana? Berarti tabel yang pertama berarti 3 bulan dan 6 bulan. Kalau kalian pengen membandingkan 3 bulan dan 9 bulan, berarti pakai tabel yang kedua, 3 bulan dan 9 bulan. Nah, ketika 3 bulan dengan 6 bulan, SIG-nya berapa? Minnya min 32. SIG lo. Oh, SIG 0,04. Pokoknya yang dibaca itu SIG-nya aja. Tenang.
Oke ya, berarti 0,004. Nah, 0,004 itu lebih besar atau lebih kecil daripada alfa? Alfanya kan 0,05. Nah, 0,004 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih kecil. Nah, lebih kecil. Berarti H0 diterima. Berarti kedua kelompok memiliki rata-rata yang sama. Seperti itu. Jadi, tinggal bacanya seperti itu. Dari dalam hal ini, skor TOEFL mahasiswa yang kursus 6 bulan itu lebih tinggi daripada kursus yang 3 bulan. Dengan kata lain, lama kursus itu berpengaruh terhadap peningkatan skor TOEFL mahasiswa. Oke. Sama nanti kalau kalian pengen menganalisis yang 3 dengan 9 bulan, ya berarti kalian menggunakan SIG yang berapa? 0,000. Nah, betul. Berarti paham ya? Iya. Oke, sip. Nah, Anda juga bisa membandingkan analisis kursus untuk kelompok tertentu saja. Misal, apakah ada perbedaan skor rata-rata TOEFL untuk kurs 6 bulan dan 9 bulan? Nah, caranya 6 bulan dan 9 bulan, khusus hanya 6 bulan dan 9 bulan. Nah, itu caranya gampang. Caranya kalian kembali ke tabelnya tadi, data view tadi, klik analyze, compare mean, one way ANOVA. Nah, kalian klik kontrasnya. Nah, setelah kalian klik kontrasnya, di situ tinggal dimasukkan aja koefisiennya 0, terus min 1, sama 1, klik 1, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Data view. Gimana? Telepon niku mau Kita ulang ya. Nah, kan ini kan tadi kamu kembali ke data view. Ya. Nah, terus langsung klik analyze, Oke. compare mean, one way ANOVA. WW ANOVA. Terus klik kontras. Sudah nge-lag. Nge-lag. Kontras. Nah, klik kontras. Kan muncul gambar seperti ini kan? Ada Ya. polinomial dan itu nggak usah dicentang. Langsung ke Ya. kotak kecil yang koefisien. Ya. Kalian input aja. 0, 0. terus klik add. Terus min 1, klik add. Terus 1, klik add. Sudah sampai sini? 0. Min 0. 1. 0, terus add. Kan dia terus pindah ke bawah. Terus Min min 1, add. Add. Terus 1, add. 1, add. Oke. Ya, terus klik continue. Continue. Setelah continue langsung klik OK. Oke. Nah, itu akan muncul data baru lagi. Nah, kita baru bisa lihat hasilnya seperti apa. Nah, cara menganalisisnya gampang banget itu nanti. Yang kita lihat adalah nilai dari sigtutelnya. Sigtutelnya berapa, Mas? 0,003. Oke, 0,003. Nah, pada tabel kontras pilih assume equal variance. Assume equal variance itu kan di sini kan ada dua, assume equal variance sama does not assume equal variance. Nah, kalian pilih yang assume equal variance. Udah ya, berarti sigtutelnya adalah 0,03. Oke, nah 0,03 itu lebih besar atau lebih kecil dari setengah alfa? Lebih kecil. Oke, lebih kecil berarti H0-nya diterima apa ditolak?
Kalau lebih kecil diterima. H0-nya, Kecil ditolak. ayo. Gimana tuh? 0,03 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,025? Lebih kecil. Lebih kecil. Berarti H0 diterima atau ditolak? Diterima. Diterima. Memang tak sengaja tak salah ke tulisan itu biar kalian bingung apa enggak. Oke ya. Jadi kesimpulannya kedua kelompok memiliki rata-rata skor TOEFL yang tidak Berbeda. sama atau berbeda. Oke ya. Nah, Ya. yuk terus kalian buat kesimpulan dari skripsi, yus tinggal dibuat kesimpulan menggunakan kalimat kamu seperti apa. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan apa enggak? Ini memang jauh lebih rumit ya daripada yang tadi ya. Iya. Oke, berarti memang harus hati-hati. Komen, buku ini jangan sampai kamu hilang. Jangan sampai hilang buat Sampai. pegangan kamu nanti ketika kalian pengen penelitian. Pastikan nanti ketika kamu jadi guru kan nelitinya tidak hanya kualitatif saja kan, tapi kadang disuruh kuantitatif bagaimana hasil ulangannya anak-anak gimana dengan nilai pretestnya itu bagaimana. Itu kan biasanya kalau untuk naik pangkat dan lain-lain kan itu perlu penelitian-penelitian seperti itu. Nah, itu bisa untuk kalian acuan penelitian yang sederhana aja, tapi di situ benar-benar kamu kupas tuntas secara detail seperti itu. Itu malah jauh lebih bagus daripada kalau hanya penelitian yang biasa tapi itu tidak dikupas tuntas, itu malah hasil akhirnya itu nanti akan gantung, dan gantung itu malah bisa jadi bumerang untuk kalian. Mungkin dari pihak yang tidak suka dengan alasan penelitian itu tidak detail, itu malah menjadi bisa jadi senjata makan tuan untuk kalian. Jadi dengan adanya statistik SPSS seperti ini itu mempermudah kalian dalam menganalisis data. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Berarti di dalam skripsi itu bisa menyertakan SS dari ini ya Pak, untuk menunjukkan bahwa hasil nilai-nilai ini ada perbedaan atau ada persamaan begitu ya Pak? Malah justru harus dimasukkan kalau kalian menggunakan misal penelitian kuantitatif seperti itu ya. Kan itu kan Ya. ada dua jalur. Kalian pengen menghitung secara manual atau menghitung secara SPSS. Nah, kalau memang menghitung manual berarti kan kamu harus memasukkan seluruh tabel terus seluruh hitungan kalian itu seperti apa. Tapi kalau menggunakan SPSS ya udah menggunakan hasil analisis SPSS-nya itu seperti apa. Seperti itu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum ya. Yang penting wes jangan berat-berat dulu. Kok ndak posone dari muka. Jadi kita cukupkan dulu untuk latihan hari ini. Sementara tidak ada tugas dulu biar tak selang-seling. Kemarin kan sudah ada tugas. Sekarang tidak ada tugas, nanti minggu depan nanti tak kasih tugas lagi. Ya ben-ben kalian juga orang-orang pusing juga, ini kan juga perlu latihan. Kalau yang one way ANOVA ini nanti ada praktikum yang kelima itu ada macam-macam lagi nanti di sini. Ya. Iya. Nah, ada uji korelasi juga. Itu kan juga penting nanti ketika kalian skripsi dan lain-lain. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Widi akhiri dulu. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Hari ini yang hadir ada 15 mahasiswa. Tidak apa-apa. Nanti tak absen 15 mahasiswa yang terekam di sini saya anggap hadir. Gitu nggih. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat. Ojo mokah lo ya. Baru SPSS-an langsung mokah.